Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu di podcast Point of View, episode dari Kampus untuk Bangsa. Karena ada pepatah yang bilang tak sayang maka tak tendang, jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nur Amalia Olbi Anwar. Bapak Ibu boleh memanggil saya Olbi. Dan hari ini saya akan menjadi host memandu obrolan santai namun reflektif yang berjudul Bela Negara Tanpa Senjata. Jadi kita di sini sudah kedatangan tiga narasumber hebat yang alhamdulillah ternyata latar belakangnya berbeda semua. Harapannya di podcast Point of View ini kita bisa memberikan kepada penonton ada banyak cara pandang, sudut pandang. Oke. Pertama tadi ada Bu Bilkis dari Fakultas Farmasi, kemudian ada Pak Iwan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan yang ketiga adalah Pak Fadel dari Fakultas Pertanian. Kita langsung saja untuk menghemat waktu ya. Mohon izin ya Bapak Ibu, mungkin pertanyaan pertama dari saya sekaligus membuka obrolan kita. Menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya makna bela negara di era digital saat ini? Apakah konsep tersebut masih sama atau justru mengalami pergeseran? Jadi soal relevansi nih makna bela negara hari ini. Mungkin boleh mulai dari Bu Bilkis ya? Oke, Oke, silahkan Bu terima Bilkis. kasih Bu Obi. Kalau menurut saya, kalau kita ngomongin bela negara di era digital ini, sebenarnya konsepnya udah bergeser nih. Dulu bela negara itu identik sama dengan perang atau militer, tapi sekarang medannya berpindah ke layar HP kita. Setiap hari kita biasanya scrolling HP, posting, komen, atau share. Nah, di situ sebenarnya kita lagi bernegara. Bernegara di sini ketika kita nge-share hoax tanpa dicek, itu bisa menjadi ancaman. Tapi ketika kita memilih uh, memverifikasi informasi tersebut, nggak ikut nyebar kebencian dan tetap waras di tengah dramanya media sosial, itu juga salah satu bentuk dalam membela negara. Itu sih dari Oke, saya. ya. Terima kasih ya Bu Bilkis tanggapannya. Jadi memang ya relevansi untuk bela negara hari ini pastinya di era digital ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu lekatnya dengan ancaman fisik, ancaman senjata. Kalau hari ini justru terjadi di ruang digital. Mungkin dari Pak Ikhwan boleh kalau ada yang ingin ditambahkan Bapak. Iya, kalau dari saya sih setuju sih sama kata-kata dari Mbak Bilkis ya. Jadi bela negara di era digital ini udah mengalami pergeseran implementasi ya yang drastis. Jadi dulu kalau kita dijajah tuh secara rempah-rempah, sekarang tuh data digital kita diambil, kemudian pasar kita dibanjiri produk asing. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan mungkin ya mungkin kayak seperti resep-resep tradisional, kemudian naskah kuno atau punya foto zaman dahulu kala tuh di-scan atau didigitalisasi, diunggah ke cloud agar nggak hilang ya di masa zaman. Kemudian ya bela negara ini di era digital itu seperti imun tubuh ya bagi negara. Jadi di saat virus seperti hoax, perpecahan, penipuan menyerang tubuh bangsa lewat internet ya. Jadi kita sebagai sel darah putih itu harus menetralkan racun tersebut, bukan malah menyebarkannya. Oke? Ya, terima kasih. Pak Iwan menarik juga nih tanggapannya. Pak Iwan mengibaratkan kalau di era digital saat ini, apa yang dibawa dari luar itu seperti virus ya Pak, yang bisa Iya. menggerus budaya bangsa. Mungkin dari Pak Fadel selanjutnya boleh Pak Fadel? Ya sebenarnya kurang lebih aja sih Pak, jawabannya karena kan sudah diwakili oleh teman-teman tadi ya. Cuman kalau menambahkan bahwa pemerintah pun kan sudah ada menggambarkan pondasinya ya, pilar utamanya itu dari melalui Kominfo di mana kita berbicara tentang teknologi atau kita berbicara tentang digitalisasi ya. Itu kan ada digitalisasi etik, kultur, kemudian safety dan skill kan, di mana empat itu menjadi fondasi awal. Seperti itu. Kalau etik ya kita bagaimana beretika di
media sosial, kemudian kalau kultur itu bagaimana kita menciptakan budaya kita di situ, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghakimi seperti itu. Kalau di safety, digital safety kan itu lebih erat kepada keamanan, kita menjaga privasi seperti itu. Dan yang terakhir kan skill, di mana skill itu ya kita bisa beradaptasi, kita bisa apa namanya, mengimplementasi digital itu, teknologi itu tidak melek dan tidak tertinggal oleh negara-negara yang dalam tanda kutip sudah maju ya dalam digitalnya mereka seperti itu sih. Itu tambahan sedikit dari saya sih. Ya, terima kasih Pak Fadel. Kalau itu mengenai batasan-batasan dalam menggunakan sosial media di era digital saat ini ya Pak, dalam bentuk bela Betul. negara juga. Terima kasih Pak Fadel. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Jadi kita tahu bahwa di era digital saat ini tentunya memiliki banyak manfaat ya. Kita mendapatkan akses informasi yang begitu luas. Namun di sela-sela itu juga kita punya tantangan. Sebagaimana yang tadi mungkin sudah disampaikan Bu Bilkis, disampaikan Pak Ikhwan, disampaikan Pak Fadel, itu kan bentuknya adalah ancaman-ancaman. Jadi menurut Bapak Ibu sendiri nih, ancaman apa sih yang paling nyata di ruang digital terhadap persatuan bangsa pada hari ini? Mungkin boleh, kayaknya saya mau dengar dari Pak Fadel dulu. Oke. Oh, langsung saya pertama ini. Ini pendapat saya, maksudnya pendapat saya pribadi ya. Kalau di ancamannya itu bahwa kita melihat sudut pandang yang berbeda-beda. Ada timeline yang berbeda-beda di baik di media sosial saya atau di media sosial Bu Olbi sendiri kan seperti itu, sehingga nanti menciptakan persepsi atau pendapat-pendapat yang berbeda. Apakah boleh berbeda pendapat? Boleh. Cuman bagaimana tujuan utamanya kita untuk membela negara ya dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian yang seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika sudah adanya perbedaan tadi kita tidak mau mendengar apa pendapat atau apa persepsi dari pihak lain dalam tanda kutip seperti itu. Kita merasa kita yang selalu benar, kita merasa bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di media sosial itu menurut kita itu informasi yang paling valid bagi kita. Sedangkan seharusnya kan tidak seperti itu ya itu salah satu ancamannya sih menurut saya pribadi seperti itu ancamannya di digitalisasi ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fadil. Berarti ini kaitannya dengan sekelompok orang merasa lebih baik daripada orang yang lain seperti itu ya Pak. Dan ini Iya. dikhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan. Mungkin dari Bu Bilkis mau menanggapi juga Bu Bilkis terkait ancaman yang paling nyata untuk bangsa kita saat ini. Kalau menurut saya sih ancaman yang paling nyata yaitu polarisasi ya. Soalnya karena polarisasi itu efek efek akhirnya. Sebelumnya kan ada hoax seperti ujaran kebencian. Kenapa? Karena polarisasi itu efek akhirnya itu dari hoax dan ujaran kebencian itu adalah sebagai alat yang nantinya akan membuat retak ketika masyarakat terbelah. Ini ada versus kita dan versus mereka gitu. Polanya biasanya ada di hoax itu sendiri yang menjadi bahan bakarnya. Terus adanya ujaran kebencian ini pada ujaran kebencian ini yang akan menjadi pemicu dari sebuah emosi dari eh, perkelompok-kelompokan ini. Terus nanti akan timbulnya polarisasi, adanya kerusakan jangka panjang. Menurut saya sih kayak gitu. Oke, terima kasih ya Bu Bilkis. Bu Bilkis menjelaskan tadi tentang polarisasi ya, juga Mm-mm. relevan dengan yang disampaikan Pak Fadel. Nah, selanjutnya nih, Pak Iwan, mungkin ada tanggapannya Pak Iwan, ancaman paling nyata hari ini. Hmm. Kalau dari saya sih benar ya, polarisasi itu bahaya banget ya. Kita kasih contoh kalau jadi dosen tuh, kalau berbeda pendapat gitu soal pemilihan dekan atau rektor gitu. Terus nanti tuh pasti ada tuh yang nggak dilibatkan nanti dalam kegiatan proyek atau penelitian atau apa pemberian nilai SKP. Jadi hanya dinilai tuh faktor kedekatan aja atau mendukung siapa. Kemudian juga jangan dianggap remeh juga faktor hoax ini. Jadi kita sebagai dosen itu
apabila kita mempunyai gelar profesor atau doktor, terus kita menyebarkan isu sara, kebencian pada kelompok tertentu di WA. Nah, seseorang ngomong kata dokter itu apa kata dosen itu tuh begini begini begini. Dia kan orangnya pintar. Nah, kalau itu dibicarakan kepada mahasiswa, nah ini bahaya sekali ya. Kemudian makanya dari itu jika orang menyebar hoax atau mungkin masih ragu gitu. Tapi jika dosen yang menyebar hoax itu mendapatkan apa? Karena dosen yang menyebarkan hoax itu pasti mendapatkan legitimasi akademis ya. Jadi kata dosen itu benar kok beliau kan S3. Nah, ini tameng yang sulit ditembus ya karena udah bawa titel ya. Nah, inilah kenapa integritas digital seorang dosen itu adalah bagian vital dari bela negara ya. Oke, terima kasih ya Pak Iwan, tanggapannya luar biasa sekali, bagaimana peranan Pak Iwan ya dalam era digital ini. Jadi kalau dari diskusi kita tadi, di satu sisi kan seorang ASN dan seorang dosen CPNS memiliki kebebasan berekspresi sebenarnya karena kita adalah warga sipil juga. Namun di sisi lain, kita sebagai ASN ini dituntut untuk menjaga netralitas dan etika. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari polemik tersebut. Di mana sebenarnya batas ideal kebebasan berekspresi seorang ASN, khususnya dosen, di ruang digital? Siapa yang mau duluan ya? Mungkin dari Bu Bilkis lagi duluan, boleh? Terima kasih, Bu Obi. Kalau menurut saya, kalau ngomongin soal kebebasan berekspresi ASN, apalagi CPNS, sebenarnya kuncinya adalah di satu kata aja, yaitu sadar posisi. Sadar posisi maksudnya di sini yaitu kita ngerti bahwa kita bukan cuma individu yang biasa, tapi kita ini adalah calon aparatur negara. Apa yang kita tulis di medsos bisa dikaitkan ke instansi di mana kita berada, meskipun akun-akun yang kita upload adalah akun pribadi kita. Opini kita bisa dibaca oleh publik sebagai cerminan ASN, bukan sebagai curhatan pribadi. Jadi sadar posisi bukan berarti nggak boleh punya pendapat atau bukan, tapi sadar posisi di sini adalah kita sadar bahwa menyampaikan sesuatu itu harus berbeda. Batas idealnya bagaimana? Batas idealnya di mana? Kita boleh punya pendapat, tapi jangan provokatif. Boleh kritik, tapi kita harus pakai data, bukan pakai emosi. Boleh aktif di medsos, tapi nggak boleh ikut-ikut polarisasi. Begitu, ekspresi kita mulai menyerang kelompok lain, misalnya menyebarkan hoaks atau ikut memperkeruh suasana. Di situ kita sudah termasuk salah satu melebihi atau kelewatan batas ya. Terus buat CPNS ini kadang pilihan yang paling dewasa itu kita justru harus menahan diri. Menahan diri bukan karena kita takut, tapi karena paham akan tanggung jawab. Nggak semua opini-opini publik itu kita harus unggah, dan nggak semua perdebatan itu harus kita menangkan gitu. Jadi kebebasan berekspresi CPNS di ruang digital itu bukan soal boleh atau nggak boleh ngomong, tapi soal kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa kita harus berbicara di publik. Gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Bu Bilkis. Ada penyampaian tadi dari Bu Bilkis. Mungkin dari Pak Iwan dan Pak Fadel nih, apakah setuju atau ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Pak Iwan dulu. Ya, saya sih setuju ya. Jadi kalau jadi PNS itu kan kita kan di awal itu ada namanya kontrak moral ya, yaitu di mana CPNS itu pilihan untuk menukar kebebasan pribadi kita demi melayani publik. Jadi ya kita boleh berekspresi soal hobi, kuliner, prestasi, tapi kalau untuk politik praktis atau ujaran kebencian ya jangan ya dek ya dek. Terus kemudian ya kalau mau bicara sebebas-bebasnya itu ya boleh tapi jangan memakai eh, kita lah sebagai ASN. Jadi ada batasnya etika birokrasi itu. Kritik boleh tapi konstruktif dan santun lah.
Oke. Terima kasih Pak Iwan itu mengenai batasannya yang ideal menurut Pak Iwan. Mungkin dari Pak Fadel nih, apakah punya pendapat yang berbeda? Silahkan Pak Fadel. Sebenarnya pendapatnya nggak mungkin beda sih ini. Tapi ya menambahkan sedikit ya. Sebenarnya jawabannya sudah diambil semua nih oleh Bapak Ibu tadi nih. Jadi kalau kita bilang tadi apa namanya, bagaimana sih peran dosen itu ya tadi kita mengajar, kemudian eh, apa namanya, yang benar yang diucapkan oleh Bu Bilkis tadi ketika sudah media sosial kita tuh bersifatnya publik sudah. Atau ada yang bilang sudah semi publik kan, karena kita juga sebagai CPNS itu adalah wajah negara tadi yang seperti yang saya bilang tadi. Kemudian apakah boleh berekspresi, kebebasan berekspresi ya boleh, cuman dalam tanda kutip kita adalah role model seperti itu, role model yang termasuk dosen ya, role model yang akan nanti dicontoh oleh eh, dan tanda kutip terutama oleh mahasiswa seperti itu. Kita menjadi role modelnya, kemudian juga dalam digitalisasi ya, dalam media sosial bagaimana kita ber, apa namanya, sebelum kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu tuh kita harus menanyakan dulu ini, karena ini yang paling jarang dibicarakan adalah apakah ini perlu seperti itu, ini boleh nggak di share, ini perlu nggak. Nah itu kita harus juga melatih, kemudian kita mengajarkan juga. Karena kita dosen ya, kita mengajarkan kepada mahasiswa kita seperti itu. Kemudian juga kita melatih mahasiswa kita dalam melatih berargumen, melatih dalam adu gagasan, bukan melatih dalam adu emosional seperti itu. Ya sebenarnya kurang lebih sih apa jawabannya ya sama seperti Bapak Ibu yang sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin itu aja sih dari saya, Bu Oke, Olvi. ya, terima kasih Pak Fadel. Kalau Pak Fadel ini tadi menegaskan juga, kita sebagai seorang dosen itu tidak hanya punya keharusan dalam membela negara untuk diri kita ya Pak, tapi juga perlu untuk menyebarkan dan mengajarkannya kepada mahasiswa. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara yang singkat pada hari ini. Terima kasih atas pandangan yang sangat reflektif dari Bapak Ibu sekalian. Dari diskusi ini, kita bersama penonton dapat menarik satu benang merah bahwa bela negara di ruang digital itu bukan soal kecanggihan teknologi, tetapi soal sikap yang diambil. Saya Olbi dari podcast Point of View episode dari Kampus untuk Bangsa, pamit undur diri. Terima kasih dan salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih. Salam bela Salam negara. bela Oke, terima kasih.